Salam orang-orang terbahagia di dunia. Brothers, saya ikut full gospel harus dengan satu tujuan, ingin menjadi orang-orang terbahagia di dunia. Tapi kenyataannya tidak. Kenapa demikian? Selama kita masih ada keterikatan, belenggu dari si iblis, kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Karena hanya dengan dijamah Tuhan, maka ada kemerdekaan. Ya, itu ada di 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, maka ada kemerdekaan. Nah, saya kasih contoh. Kenapa saya terbelenggu 40 tahun? Ya, karena pada waktu saya masih muda, ya, masih muda. Ya, itu teman baik saya, itu bilang sama saya, Johan, kayaknya you umur 65 bakal mati. Bakal sakit berat katanya. Dan you kayaknya nggak bisa liwat 65. Ya. Kuamnya. Tapi saya percaya orang ini kenapa? Karena orang ini juga anak Tuhan. Dia orang Singapura. Dan dia adalah teman satu kamar saya, roommate saya pada waktu saya kuliah di Amerika. Jadi nggak mungkin dia punya niat jelek. Ya. Tapi begitu kita pulang sama-sama, dia pulang Singapura, saya pulang Indonesia, masih muda, saya sudah lupa. Saya fokus bagaimana membangun karir. Terus umur 50 lupa. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang iblis mengingatkan, ingat loh. 65 loh. Tapi sudah lewat lagi. Begitu 60, udah deket ya. Waduh, ini bagaimana nih? Nah, udah mulai rajin berdoa gitu ya. 61, 62, lewat 63, 64, 65. Lolos. Puji Tuhan. Lolos saya. Begitu 66 kena DBD. Ya, kena DBD, masih trombositnya 166, saya datang ke dokter, entah bagaimana dokter itu dipenuhi Roh Kudus. Dia bilang, masuk sekarang juga, jangan pulang. Nah, langsung masuk kamar. Saya bilang, dok, saya diam-diam saya buka Google. 166 itu masih normal, coy. Karena normal itu 150 sampai 450. Nah, memang sudah di ambang bawah, tapi masih oke. Kok disuruh masuk? Nawarlah saya, jangan dok, saya mau pulang. Tidak boleh. Akhirnya setelah negosiasi panjang, boleh pulang tapi sore masuk. Ya udahlah, itu negosiasi terakhir. Sore saya pulang dulu, makan dulu, santai dulu dengan istri. Setelah itu sore-sore baru datang ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, tes lagi darahnya. Tapi hasilnya besok pagi. Ya. Begitu dites, besok paginya brothers, itu sudah turun ke 120. Ya. Dan saya pikir nih dokter cenayang apa dikaruniai Roh Kudus gitu. Tapi 120 tenang, masih aman ya. Tes lagi darah. Tiap hari dia harus dites darah. Hasilnya besok paginya lagi. Besok paginya lagi keluar. Sudah tinggal 80-an. Tes lagi darah, besok paginya tinggal 60-an. Tes darah, besok paginya lagi tinggal 40-an.
tes darah, besokannya lagi tinggal 20-an. Lama prosesnya, dan tiap hari itu cenderung turun. Dan saya mulai Google lagi, 20 itu bahaya nggak? Sudah masuk ke dalam periode bahaya. Mirip IHSG itu. Nah ya. Nah, tapi saya berserah, saya memuji Tuhan. Di dalam kamar saya terus memuji. Padahal waktu hari pertama, kedua masuk itu saya masih sombong. Saya masih bawa laptop, masih telepon-telepon dengan dengan teman-teman di perusahaan, masih kerja, sering ditegur. Saya bilang gak ada masalah. Tapi begitu dia sudah 20, saya buka Google itu sudah tahap kritis, baru saya berserah minta pada Tuhan jamah. Tes darah lagi, keesokan harinya turun ke 11. Dan kalau sudah 10 ke bawah, itu sudah sangat berbahaya karena butir-butir darah merah itu bisa pecah setiap saat dan keluar. Tapi saya masih terus memuji, saya percaya Tuhan saya ajaib. Ya. Tes lagi darah, saya berharap Tuhan besok angkanya naik ya Tuhan. Diperiksa lagi keesokan harinya, puji Tuhan berapa? 9. Ya, tinggal 9 brothers. Sudah dipesan sama dokter, tidak boleh garuk-garuk dan sebagainya, jangan sampai ada darah keluar. Kalau darah keluar, selesai. Iya, saya pikir Tuhan sila saya ini. Saya nggak ketemu lagi nanti dengan Pak NP. Nah, tapi di saat itu saya tahu bahwa saat kita menerima Kristus, pada saat kita dibaptis, kita terima Yesus sebagai juru selamat, bukan hanya jiwa dan roh kita yang diselamatkan, tapi juga tubuh kita. Karena tubuh kita itu akan menjadi bait Allah. Dengan tubuh, jiwa, dan roh, baru kita akan memuliakan Allah. Baru kita bisa mendemonstrasikan kuasa dan kasih Allah di marketplace. Tuhan, saya percaya. Ampuni saya masih percaya sebenarnya secara tidak sadar di dalam hati, masih percaya bahwa kuamiyah itu akan terjadi. Itu keterikatan yang dibenci oleh Tuhan. Saya lepaskan ini Tuhan. Dan begitu besok diperiksa lagi darahnya keluar, haleluya, dia naik ke 11. Begitu dia naik lagi, keesokan harinya langsung naik terus. Sampai 40 saja saya sudah boleh pulang. Dan ternyata sampai saya umur 70 saya masih sehat. Haleluya. Nah, jadi brother semua, kenapa kalau gitu visi kita adalah bagaimana Tuhan melalui orang-orang awam yang dipenuhi oleh Roh Kudus membebaskan mereka yang terikat dan terbelenggu oleh dosa dan menghubungkannya kepada Tuhan. Saya terikat, tapi begitu saya dibebaskan, saya terhubung kembali dengan Tuhan, saya menjadi anak Tuhan yang baru. Makanya brothers, ini visi kita. Visi kita ini, kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian kita harus membebaskan orang-orang yang terikat dan terbelenggu. Orang-orang yang seperti saya. Dan kemudian dihubungkan dengan Tuhan. Dihubungkan dengan Tuhan itu artinya supaya dikenalkan kepada Tuhan. Supaya bertobat. Itu adalah
dihubungkan kepada Tuhan. Itulah visi yang Tuhan taruh ke dalam Pak Demos. Pak Demos, lakukan ini. Ini adalah suatu pewahyuan dari Tuhan yang diterima oleh Pak Demos. Ini adalah visi, bukan Pak Demos yang mengarang, tapi ini adalah dari Tuhan sendiri. Ya. Percaya nggak? Percaya. Tapi waktu saya baru join Full Gospel, visi penglihatan pertama, kemudian dunia berputar, keluar lagi penglihatan kedua. Saya terus terang bingung juga, kok diputar ya gitu ya, pusing juga saya. Tapi saya belum mengerti. Nah, karena tidak mengerti, tidak memahami, tidak menghayati, timbul rasa kurang percaya. Ini visi apa? Apakah benar dari Tuhan? Apakah kalau saya melayani di FGBMFI itu, apakah saya benar-benar melayani Tuhan? Saya nggak mau membuang waktu, membuang energi, membuang segalanya, ternyata salah pilih. Nah, itu menimbulkan satu keraguan. Sehingga dengan masih ada keraguan, maka saya tidak akan all out melayani Tuhan di Full Gospel. Sekedar datang, akhirnya hanya menjadi ritual. Tapi tidak berbuah. Dan kalau ada sesuatu yang lain yang lebih menarik, saya cabut. Itu kita harus hindari. Karena dengan demikian, FGBMFI itu tidak akan berkembang. Chapternya juga nanti datang 10 chapter baru, tapi mati suri 10 chapter juga. Kenapa begitu? Kembali lagi, member-member kita belum memiliki panggilan, belum mengerti panggilan calling dia di FGBMFI ini. Ini yang harus kita berikan pengertian. Kenapa kita ada di FGBMFI? FGBMFI itu luar biasa, datang dari Tuhan, karena itu punya visi yang jelas, datang juga dari Tuhan. Ya. Nah, kemudian bagaimana waktu itu saya meyakinkan diri bahwa saya ada di wadah yang benar? Teman saya bilang, you cross check aja dengan Alkitab. Karena segala sesuatu yang Alkitabiah itu benar. Ya dan amin. Sesuatu yang tidak sama dengan Alkitabiah itu bukan datang dari Tuhan. Nah, saya dapat ini, brothers. Ayo, mari kita baca sama-sama Lukas 4 ayat 18 sampai 19. 1, 2, 3. Tadi kan visi kita apa? Tuhan melalui orang-orang awam yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kata kuncinya satu, orang-orang awam ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian kata kunci kedua, membebaskan. Siapa yang dibebaskan? Kata kunci ketiga, orang-orang yang terikat dan terbelenggu oleh dosa. Dan kata kunci terakhir, menghubungkannya kepada Tuhan. Nah, brothers, bandingkan dengan ayat ini. Jangan khawatir, saya sudah bikin perbandingannya. Orang-orang awam yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena tanpa dipenuhi Roh Kudus, kita tidak punya kuasa. Ya, hanya pada saat kita menerima Roh Kudus,
kita mendapatkan kuasa. Ya. Dan di Lukas pun dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, Dia telah mengurapi aku. Dan memang berarti kita ini hanya bisa berkarya, berbuah, hanya karena kuasa Roh Kudus. Karena itu di dalam buku Demos, Division Intensified, semua kegiatan kita harus kembali ke akar kerohanian, harus dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan aku. Sudah nggak ada lagi akunya nggak bisa apa-apa. Ya. Dan kedua, membebaskan orang-orang yang terikat dan terbelenggu oleh dosa. Di Lukas, membebaskan orang-orang tawanan, orang-orang yang tertindas. Tawanan itu tawanan yang bukan tawanan dalam arti fisik saja. Tawanan di dalam iman kita. Seperti saya tertawan oleh keterikatan itu. Ini yang harus dibebaskan. Banyak orang yang seperti itu. Ya. Dan menghubungkannya kepada Tuhan. Dan di Lukas pun dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Brothers, pas semua. Saya akhirnya percaya bahwa ini, visi ini bukan karangan Pak Demos. Ya. Visi ini datang dari Tuhan. Dan kita di sini semua tidak membuang waktu, kita berada di tempat yang tepat. Nah, karena itu chapter itu dikatakan oleh suhu saya Pak Dharma. Pak Dharma waktu kasih saya training, benar mereka dia itu Saihu. Waktu saya baru jadi CP, saya cariin dia karena untuk dengerin TNT dari Pak Dharma. Kalau nggak salah saya ikutin dia kemana ada TNT, saya ikut 4 kali. Tapi namanya orang sombong, saya nggak dikenal. Nah, udah 4 kali pun dia nggak tahu nama saya. Tapi maklumlah karena dia Saihu. Dan bagaimana kita membebaskan orang-orang? Bagaimana kita melaksanakan visi kita? Kita kan, ini saya ambil dari Surabaya nih. Saya juga bingung. Itu melakukan BBM. Saya bingungnya, BBM kan bahan bakar minyak. Oh bukan, katanya. Pak Reho ketawa dia. Nah, itu bersaksi, berbagi voice, dan mendoakan. Intinya adalah kita adalah orang-orang awam. Karena itu kita menjangkau jiwa-jiwa di marketplace yang juga orang awam, tidak dengan kita harus pintar menghafal ayat dulu. Kesuwen kalau orang Surabaya bilang, kelamaan. Kita lakukan aja kesaksian. Di mana Tuhan menolong saya, Tuhan begitu baik, Tuhan itu akan membuat kita memiliki kehidupan yang baru. Nah, kita berikan kesaksian sehingga orang akan datang. Oh gitu ya, saya juga punya masalah sama dengan dia. Kalau dia bisa berhasil, dia bisa keluar dari masalah, saya juga mungkin bisa. Nah, baru dia mau mencari siapa Tuhan kita. Dan di dalam Lukas kalimat terakhir disebutkan, dia telah mengutus aku. Kita diutus, brothers, untuk memberikan kesaksian, untuk menjangkau jiwa-jiwa di marketplace. Nah, sekarang jelas ya, bahwa apa yang kita harus lakukan di FGB MFI itu adalah panggilan dari Tuhan. Ini adalah calling kita. Jadi kalau ini perintah dari Tuhan, yuk kita lakukan sepenuh hati, segenap hati, segenap pikiran kita, segenap hati kita. Karena memang benar bahwa visi ini datang dari Tuhan kita. Amin. Sekarang pertanyaannya, apa ada sih di marketplace itu yang harus kita bebaskan? Banyak ya. Kadang-kadang kalau kita dagang misalkan di Mangga 2,
Kita bingung, kiri kanan kita kok oke-oke aja. Ada nggak sih? Ternyata juga ada yang seperti saya tadi. Saya kelihatannya oke-oke aja, tapi sebenarnya ada satu keterikatan. Dan ini perlu dibebaskan. Tanpa kebebasan dari keterikatan, tidak ada kemerdekaan. Tanpa ada kemerdekaan, kita tidak bisa merasakan rahmat, kasih daripada Tuhan. Jadi belum kita bisa berkata, salam orang-orang terbahagia di dunia. Nah, jadi jelas ya? Ayo, semua orang harus jadi orang-orang terbahagia di dunia. Bagaimana? Lepaskan dari keterikatan dari dosa. Siapa yang harus melakukan itu? Kita, FGB Men. Karena itu memang visi yang Tuhan berikan kepada Pak Demos untuk FGB MFI. Nah, udah jelas ya. Nah, siapa yang harus dibebaskan? Nah, karena brother semua tadi pagi-pagi udah bangun, udah makan bubur, kan, takutnya ngantuk, kita dengerin lagu dulu, gitu ya. Tapi lagu ini luar biasa. Lagu ini seperti lagu untuk FGB MFI. Untuk bagaimana kita memberikan kesaksian. Kesaksian itu dibagi 3 bagian ya, yang kalau mengikuti buku 7 menit, tapi dibagi 3 bagian. Bagian pertama selama 2 menit itu ceritakan keterikatan kita, terbelenggunya kita, hidup kita yang memang sedang susah. Nah, kemudian 3 menit kemudian bagaimana Tuhan menolong saya. 2 menit terakhir bagaimana hidup saya setelah Tuhan menolong saya. Ini sehingga menjadi satu kesaksian yang lengkap. Ya, kalau dulu kita bilang before after, sebelum Tuhan jamah seperti ini loh saya. Saat Tuhan jamah seperti ini prosesnya, setelahnya saya jadi seperti ini loh. Menjadi orang-orang terbahagia di dunia. Nah, ini lagu ini menceritakan seseorang yang mengatakan dia itu sudah putus asa, desperate. Dia katakan bahwa hubungan saya dengan Tuhan itu sudah tidak mungkin disambung. Ada jurang yang dalam di depan saya. Nggak bisa saya lewatin jurang itu. Ada gunung yang terlalu tinggi yang tidak bisa saya daki. Tapi di tengah-tengah keputusasaan itu dia katakan, saya kalau gitu mau kembali kepada Tuhan. Saya mau coba berdoa pada Tuhan. Saya mau minta ampun pada Tuhan. Setiap malam dia berdoa, melewati malam dia berseru kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan mendengar. Tuhan itu penuh dengan kasih. Saat itu juga kasih Tuhan menghancurkan tabir-tabir kegelapan yang menyelubungi, yang menyelimuti tubuh, jiwa, dan roh dia. Dan pada saat itu dia katakan, dosa saya sudah diampuni. Dan pada saat dosa saya diampuni, maka kematian tidak memiliki cengkraman atas hidup saya lagi. Sama apa yang saya alami. Saya katakan, kematian tidak lagi berkuasa atas saya. Ya. Dan dia katakan, indah sekali dia katakan, Tuhan itu mengatakan sekarang bahwa engkau adalah milikku. Semua dosamu, semua rasa malumu sudah aku tanggung. Luar biasa. Jadi ada teman kita yang baru bertobat pun kita berikan semangat. Jangan malu. Selama sudah bertobat, semua malu sudah ditanggung oleh Tuhan kita. Dan setelah itu, setelah dia menerima Yesus, menerima kasih Kristus, maka dia katakan, sekarang
bahwa kehidupan saya itu punya Tuhan. Tuhan yang menjadi selalu harapan hidup saya di setiap keadaan saya. Jesus is my living hope. Harapan hidup saya. Nah, ini kira-kira isi daripada lagu ini. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi, brother, saat kita menerima Tuhan, saat kita berjumpa dengan Tuhan, dan tugas kita membawa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk mengenal Tuhan, sehingga dia dibebaskan dari keterikatan dan belenggu dosa, maka orang itu akan menjadi orang yang merdeka. Sekali lagi, bahwa sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Dan satu lagi, dari 2 Korintus 5 ayat 17, itu menegaskan lagi, pada saat kita bawa orang-orang itu terhubung kepada Tuhan, maka dikatakan siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ya. Itu tugas kita ya, brothers. Dan kemudian saat kita sudah menerima Kristus, pada saat orang yang kita berikan kesaksian menerima Kristus, maka hidupnya tadi berubah. Dan berubah, dia akan menjadi intim dengan Tuhan, dan dengan intim dengan Tuhan, dia akan menerima kekuatan penghiburan dalam menghadapi tantangan hidup. Apalagi zaman sekarang, zaman di mana ekonomi sedang sulit, dan kita pun dagang udah mulai sepi karena daya beli masyarakat juga sudah turun. Kita perlu mencari Tuhan, ya, supaya tetap kita menerima kekuatan dan penghiburan. Ini terlihat pada jemaat di Yudea, Galilea, Samaria dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun damai karena hidup takut dalam Tuhan. Jumlahnya bertambah besar oleh kenapa? Oleh pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus. Kita dalam situasi apapun tetap kita bisa berkembang
karena ada kuasa Roh Kudus bersama kita. Amin. Nah, kembali sekarang ini menjadi jelas. Kenapa dulu diberikan visi lateral seperti ini? Penglihatan pertama, semua orang letih lesu. Tidak ada gairah untuk hidup. Kemudian penglihatan kedua menjadi penuh dengan gairah dan semangat kembali. Dan tangannya terangkat ke atas. Ya. Nah, ini saya ingin mengajak bapak-bapak ya, brother semua. Sekali lagi ini menegaskan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah karena kuasa Roh Kudus. Di mana penglihatan pertama menjadi penglihatan kedua, itu ada firman-Nya. Di mana firman di Kolose 1 ayat 13-14, Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kita dipindahkan, brothers, dari penglihatan pertama, dipindahkan ke penglihatan kedua. Dan ada ayat-ayat yang lain juga, ya, bahwa kita diangkat dari dunia kegelapan, dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Di 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi ini yang sebenarnya yang penglihatan yang diterima oleh Pak Demos. Yang menjadi tugas kita. Membawa orang-orang di marketplace dari penglihatan pertama, dari keterikatan, dari belenggu dosa, dari situasi yang tidak mengenal Tuhan, dalam keputusasaan, dibawa, dipindahkan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Ternyata ini yang dimaksudkan itu. Ya. Nah, karena saat kita menerima Kristus juru selamat, bahwa Tuhan telah membebaskan kita dari dosa, membebaskan kita dari kutukan kuamiah dan sebagainya, dan membebaskan kita dari kita menjadi hamba dosa itu. Ya. Ini yang hasil akhir yang akan kita capai dalam menjangkau orang-orang tersebut. Jadi ini harus menjadi kegiatan kita. Kegiatan kita bukan cuma datang, kita makan sama-sama, kemudian kita happy-happy bersama, pulang selesai. Bukan. Yang Tuhan inginkan adalah bahwa kita memenuhi, melaksanakan visi yang Tuhan berikan pada Pak Demos. Yaitu ini, menjangkau jiwa-jiwa, membebas. Bagaimana kita orang awam akan Tuhan berikan kuasa Roh Kudus, kemudian kita bisa membebaskan orang-orang yang terikat, terbelenggu di marketplace dan menghubungkannya kepada Tuhan. Itu, brothers, tujuan daripada kegerakan kita. Jangan itu dilupakan gitu. Ini yang menjadi intinya dari kegiatan kita. Ini penglihatan tersebut juga menggambarkan firman Tuhan. Nah, ya. 1 Petrus ayat 2 sampai 9 kita baca sama-sama, brothers. 1, 2, 3. Betul nggak kita? Buat saya iya. Tuhan telah memanggil saya dari kegelapan, kemudian dibawa ke terangnya yang ajaib. Saya sudah dilepaskan dari belenggu kuamiah dan sebagainya itu. Tambah 30 tahun. Raja Hizkia aja cuma dikasih bonus 15 tahun. Ya. Dan satu lagi ingin saya tunjukkan.
Kita bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Setiap kegiatan kita, Tuhan sudah bilang, Pak Demos sudah tulis di bukunya, bahwa Tuhan bilang bahwa kita hanya bisa memiliki kuasa kalau Roh Kudus datang pada kita. Karena itu biarkan seluruh kegiatan kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam misi kita yang ketiga pun dikatakan seluruh FGB member itu harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Semua sama, bukan bisa-bisanya si Pak Demos. Tapi inilah memang adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah janji Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya. Nah, dan satu hal lagi yang penting kita ini. Kamulah bangsa yang terpilih. Berarti dengan ayat-ayat ini, dengan visi yang kita miliki, apa yang kita lakukan, memberikan kesaksian dan sebagainya, yakinlah bahwa brother semua dan saya memang betul adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Kita orang pilihan Tuhan. Nah, kalau orang pilihan Tuhan, ya harus melaksanakan visi itu. Kalau kita belum melaksanakan visi itu, kita melalaikan privilege, hak istimewa kita menjadi anak Tuhan untuk menyelamatkan orang yang lain. Nah, gimana caranya? Udah saya sampaikan. Bagaimana cara menjangkau jiwa? Ya kita lakukan BBM. Dan ini pun yang aktivitas kita itu didukung oleh iman, oleh firman kita. Ya, tadi sudah kita jawab, sudah baca. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita memang punya kepunyaan Allah sendiri, brothers. Kita berbahagia dan kita bangga, kita adalah bangsa pilihan Tuhan, kepunyaan Allah sendiri. Sama seperti di lagu tadi, pada saat dia diselamatkan, maka Tuhan mengatakan, sekarang engkau milik aku. Ya. Engkau bukan milik kamu lagi, tapi engkau adalah milik aku. Ya. Sehingga benar bahwa kita ini adalah bangsa yang terpilih. Dan tugas kita apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Nah, memang apa yang harus kita lakukan? Memberikan kesaksian tentang kasih Tuhan. Sehingga kalau kita sudah menjadi bangsa terpilih, kemudian kita lakukan ini, tugas kita, maka itu kita dikatakan kita orang-orang biasa yang menjadi luar biasa. Karena kita sudah mampu mendemonstrasikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu artinya, brothers ya. Nah, rekap. Siapa kita? Itu orang awam. Kita itu businessman. Businessman itu bukan diartikan terlalu macam-macam, simple. Orang yang bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Jadi kita mau menjangkau orang-orang yang juga bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Jelas siapa kalau dalam perusahaan itu, siapa target market kita, itu jelas. Enggak semua kita jangkau. Nanti akan disinggung oleh Pak Leho ya. Nah, kalau kita jelas dengan visi kita, tujuan kita ke sana, maka seluruh chapter, seluruh regional harus memiliki satu kegerakan yang sama. Kegerakan yang sama ada tujuannya, ada arahnya, yaitu memenuhi, melaksanakan visi kita. Kalau kita punya 8.000 chapter dan chapter tidak mengerti apa visinya, kenapa ada chapter di situ, maka terjadilah bahwa bila mana tidak ada visi, maka menjadi liarlah rakyat. Maka menjadi liarlah kita punya kegerakan di chapter-chapter ini. Ya. Padahal Tuhan sudah berikan sangat jelas visinya diberikan kepada Pak Demos.
Dan untuk melaksanakan memenuhi visi itu, Pak Demos membentuklah satu organisasi yang namanya FGBMFI sebagai tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa itu, sebagai tangan alat untuk memenuhi visi yang Tuhan berikan kepada Pak Demos itu. Nah, ini contoh. Ini terakhir, contoh kegiatan yang memacu visi. Nah, karena saya bicara di DKI 2 dan DKI 6, jadi saya ambil contoh yang baik dari DKI 2 dan DKI 6. Ini DKI 2 dan DKI 6 mengadakan donor darah. Bagus, bagus. Setiap tetes darah kita bisa menolong orang. Tapi harus apakah kita berhenti di situ? Jangan. Karena tindakan program yang bagus ini itu belum melaksanakan visi kita, yaitu menjangkau jiwa-jiwa di marketplace, membebaskan orang-orang di marketplace yang terikat terbelenggu dosa, membawa orang-orang di marketplace terhubung kepada Tuhan. Itu belum terjadi. Nah, bagaimana supaya itu satu step lagi kita mencapai melaksanakan visi itu? Nah, DKI 2 dan DKI 6 itu menaruh majalah Voice di meja. Jadi orang-orang yang datang yang kita tidak tahu dari mana, orang-orang marketplace duduk sambil menunggu, dia baca-baca. Itu adalah memberikan kesaksian secara pasif. Sehingga biarlah nanti kuasa Roh Kudus yang menyentuh hatinya. Biarlah nanti dia yang berkata, ini apaan ya full gospel? Bagus nih, ini ada di mana ya? Saya pengen dengar, saya pengen datang. Nah, itu baru satu cycle yang komplit. Melakukan kegiatan yang bagus, namun ujungnya itu memenuhi visi kita. Apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Yang pertama, sesi saya stop dulu di sini. Yang selanjutnya nanti adalah sebenarnya kita mempersiapkan FGB Men untuk melaksanakan, untuk memenuhi visi itu. Karena visi sudah jelas, namun mungkin masih abstrak. Kemudian bagaimana kita siap untuk melaksanakan visi itu? Tidak mudah. Nah, tapi dengan kuasa Roh Kudus kita akan bisa. Nah, ini kita akan bagaimana kita mempersiapkan FGB Men untuk melakukan visi ini. Sesi selanjutnya saya serahkan kepada Pak John Thompson, kemudian nanti saya balik lagi dari mempersiapkan dari sudut karakter. Pak John akan mempersiapkan dari sudut callingnya, dari segi pengembangan rohani kita. Sorry sebentar aja. Yang pertama Pak, sebentar ya, 2 menit. Nah, karena itu materi TNT dalam periode yang dipimpin oleh Pak Dali, ini adalah materi TNT kita ya. Bagaimana ujungnya itu, bagaimana kita semua FGB Men chapter yang di dalam wadah chapter itu melaksanakan memenuhi visi. Kalau di Jawa Timur dipanggilnya menghidupi visi. Untuk ini kita melakukan memenuhi visi itu, maka kita harus menjadi FGB Men yang sudah siap. Karena itu harus dipersiapkan. Bagaimana mempersiapkannya? Baru tadi sesi pertama, yuk kita ngerti dulu, kita paham dulu, menghayati dulu apa sih visi kita. Visi ini kenapa harus kita percayai dan kita lakukan? Visi ini benar nggak datang dari Tuhan? Kenapa kita ada di FGB MFI? Apakah kita benar di wadah yang benar gitu ya? Kemudian setelah kita tahu, nah seperti yang Pak NP tadi katakan, dunia bergerak dengan cepat dan kita pun harus melakukan akselerasi. Ya. Dan program akselerasi
lebih ke arah untuk mengubah karakter. Nanti akan saya sampaikan di sesi ketiga. Dan tidak hanya akselerasi itu dari sudut yang harus dari karakter, tapi dari sudut pengembangan rohani kita juga. Pengembangan rohani dari member-member kita. Makanya kita harus melakukan member meeting. Nah, pengembangan rohani ini akan dibawakan oleh Pak John. Nah, salah satunya program yang Pak John sudah lakukan itu adalah SOTV. Karena itu SOTV sekarang masuk menjadi bagian dari TNT. Karena memang tujuannya menjadi satu kesatuan untuk mempersiapkan FGB Men ini. Sehingga dan harus diakselerasi sehingga nanti akhir periode Pak Dali, kalau Pak Dali enggak terusin ya Pak ya. Akhir dari periode Pak Dali, kita sudah siap semua. FGB Men yang siap untuk memenuhi visi. Jadi pada saat titik itu baru kita ini menjadi satu kebangkitan yang rohani yang luar biasa. Dan kalau mau 4.000 chapter rasanya gampang. Jadi nomor satu memang dipersiapkan dulu untuk kita supaya semakin banyak yang kita jangkau, semakin banyak kita membentuk chapter untuk menjangkau, itu kualitas dulu. Jadi jangan diperdebatkan ngapain kita punya chapter banyak kalau berantakan. Memang karena itu bukan kita fokus kepada kuantitasnya dulu, kita fokus pada kualitasnya dulu. Kesiapan kita dulu. Nanti kuantitas itu akan mengikuti dengan sendirinya. Ya, brothers ya. Dan bagaimana kita juga dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Nah, karena itu juga oleh Pak Dali, FCBH dimasukkan juga ke dalam TNT. Jadi TNT ini akan memberikan sesuatu yang lebih utuh, yang holistik. Dengan tujuan mempersiapkan FGB Men untuk bisa melaksanakan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Saya pikir saya akhiri dulu sesi pertama sebelum ditegur oleh moderator. Thank you. Baik Pak Johan. Terima kasih Pak Johan untuk sesi yang pertama.